Warga Kepenghuluan Pondok Kresek kecewa dan menuding perusahaan mengingkari kesepakatan untuk memperbaiki jalan yang kondisinya cukup parah. Baru-baru ini warga selalu mengeluhkan dengan pemerintah desa atau Kepenghuluan Pondok Kresek mengenai kondisi jalan lintas Kecamatan Tanjung Medan menuju Kecamatan Bagan Senebah sangat memprihatinkan. Atas keluhan warga tersebut, Beni Prestiwadi selaku penghulu Pondok Kresek berinisiasi untuk memfasilitasi pertemuan rapat antara warga dengan pihak perusahaan. Dan rapat tersebut digelar di kantor penghulu Pondok Kresek, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, pada Senin 31 Oktober 2022. Rapat dihadiri oleh pihak PT PN 5 Tanjung Medan serta pihak PT LTS. Dan tak ketinggalan juga Ketua LPM Andri Manurung, perwakilan pemilik RAMP Beto, dan sejumlah pemilik kebun masyarakat dan perwakilan. Sebelumnya pada bulan Agustus lalu 2022 dilakukan kesepakatan bersama antara warga dengan pihak pengusaha, pemilik kebun dan perusahaan yang pada saat itu hadir dalam perusahaan yang mewakili PT LTS dan perusahaan PT PN 5. Kesepakatan itu tertuang secara tertulis ditandatangani semua perwakilan yang hadir. Adapun bunyi kesepakatan dalam berita acara bahwa pihak perusahaan bersedia memperbaiki atau mengaspal kembali jalan pada titik-titik yang rusak. Selanjutnya, perusahaan bersedia memperbaiki jalan dengan memberikan material batu dan memperbaiki dengan alat berat. Dalam kesempatan ini, sambutan Beni menjelaskan bahwa tujuan rapat tersebut untuk mencari solusi atas keluhan warga dengan kondisi jalan semakin parah. Selain itu, Beni juga mengingatkan pada pihak perusahaan yang dianggap lalai atau gagal melaksanakan kesepakatan bersama pada bulan Agustus lalu. Warga juga mendesak agar perusahaan segera mengambil tindakan dan melaksanakan sesuai kesepakatan yang ada. Di tempat yang sama, perwakilan perusahaan yang hadir, baik dari pihak PT PN 5 maupun PT LTS, berjanji akan segera melaksanakan perbaikan jalan dengan cara memberikan material batu dan memfasilitasi alat berat. Juga akan membuat kantung-kantung air serta membuat parit untuk pembuangan air yang melimpah. Selain itu juga memperwakili perusahaan baik itu pihak PT PN 5 dan PT LTS siap bersinergi dengan warga dan pemerintah desa untuk memberikan yang terbaik. Pantas salah satu perwakilan dari pemilik kebun masyarakat menyebutkan bahwa dirinya bersedia jika di sekitar kebunnya digunakan untuk membangun kantong air dan membuat parit untuk jalan pembuangan air. Selain bersedia untuk kepentingan umum, pantas juga menyampaikan kekecewaannya pada pihak perusahaan. Ia menyebutkan seandainya pihak perusahaan cepat tanggap untuk memperbaiki jalan pada saat 3 bulan yang lalu, maka kondisi jalan tidak akan hancur dan rusak parah seperti yang saat ini. Kenapa nggak kalian lakukan? Hei, para pusat jalan. Saya warga Simpang Badak, Dusun 2. Rumah saya pas depan patung itu ada tembok.
Saya tahun 96 udah di sini. Sudah. Kita bicara soal etika, maaf saya batak. Saya tidak pernah sekolah. Tidak tahu saya bahasa politik. Yang saya tahu, anak-anak kami sekolah. SD sampai SMA. Harapan kami ingin sekolah anak kami itu biar bisa menggantikan kalian nanti. Kan begitu. Yang punya nilai intelektual yang mulia, yang punya rasa kepedulian, itu yang kami usahakan sekarang untuk mendidik anak kami. Impian kami itu karena kami takut Pak menyekolahkan anak kami Pak. Berangkat dari sekolah jam 6.30 naik sepeda motor. Kadang kami antar. Kenapa? Kami takut Pak memberangkatkan anak kami ke sekolah. Kenapa? Jalan kami hanya 3 meter tepat meter, nggak tahu berapa. Yang pasti perasaan mobil-mobil klien yang pusat jalan itu lewat. Ini saya dari sistem kesehatan. Betul. Mari kita dulu Pak balikan posisi. Klien jadi warga di sini, kami jadi klien. Mungkin orang bapak mungkin tidak pernah mengalami posisi seperti posisi kami. Saya bukan intelektual. Tamasan saya anak SMP. Dia pasti sarjana atas. Itu. Tapi kami tahu kok yang seharusnya yang berikan kalian investor-investor yang ada di sini di kampung kami ini. Tapi kami enggak. Udahlah. Kami melihat hal yang sederhana. Anak kami sekolah. Sudah pernah Pak kejadian Pak. Mati loh Pak. Mati. Jalan oleng-oleng berlubang begini. Anak sekolah kita lewat Pak. Kalau berbalik ditimpa mobil kalian itu bagaimana? Kalian punya perikemanusiaan enggak Pak? Maaf. Punya enggak? Pemerintah sudah buat kesepakatan ke kalian. Kenapa nggak kalian lakukan? Dari keterangan-keterangan yang telah Pak Pengulu paparkan tadi, kami sangat senang. Dan yang kami lihat sebagai masyarakat, ini yang ada di kertas ini, kesepakatan bersama yang telah dibuat pemerintahan Desa Pondok Kresek dengan pihak perusahaan seperti LTS dan juga PTP 5, begitu kan? Kami sebagai masyarakat ini hanya ingin melihat kenyataan ini, ataupun boleh dikatakan bahasa yang lebih banyak ingin menagih, kan seperti itu. Karena kami lihat tidak tepat sasaran atau penggunaannya daripada kesepakatan ini. Karena di sini tadi dikatakan pengaspalan kembali pada titik-titik jalan aspal yang sudah rusak. Nanti saya akan tambahkan. Lalu yang kedua, menurunkan alat berat. Seterusnya memberikan bantuan sertu kerikil pada titik-titik jalan yang rusak. Seterusnya berkesinambungan. Ya kan ada di sana. Saya lihat berkesinambungan berarti bukan hanya satu kali. Dari pihak PT LTS AD dan PTPN 5 Perkebunan Tanjung Medan. Yang seterusnya tanpa harus ada teguran dari masyarakat. Di sini kami yang bisa berbicara, Pak. Tanpa ada teguran dari masyarakat ataupun proposal dari kepenghuluan dan instansi manapun. Di sini baru kami bisa berbicara. Sekarang yang mau kami lihat kenyataannya, kami usulkan, yang mau kami tagih ini kenyataan ini. Memang satu kali hanya ada satu saat itu ya untuk perbaikan jalan saya lihat di sana. Tapi setelah itu udah nggak ada lagi pernah.
Padahal ini berkesinambungan. Nah, di mana ini kira-kira? Seterusnya, menurunkan alat berat. Apakah itu hanya untuk sesaat? Apakah memang benar-benar berkesinambungan? Dan kita kan sama-sama masyarakat. Kami inilah, sekali lagi maaf. Kami ini kan masyarakat yang merasakan. Cobalah kita bayangkan, perusahaan yang mengingkari janjinya, ini maaf ya. Apa yang mau kita kerjakan di dalam rumah. Dari awal Pak, saya datang kemarin, saya betul dan komit untuk memperbaiki jalan ini. Ya, kenyataannya kemarin awal-awal saya kembali Pak, saya sudah menjumpai beberapa memanfaatkan itu kemarin saya memiliki Kemudian, wartawan langsung menemui Datuk Penghulu Beni Prestiwadi. Adapun Beni Prestiwadi menyebutkan bahwa dirinya hadir sebagai pemerintahan desa untuk memfasilitasi pertemuan antara warga dengan pihak perusahaan. Selain itu, Beni juga menyebutkan bahwa warga sangat kecewa dengan pihak perusahaan yang tidak menepati janji atas kesepakatan yang tertuang pada bulan Agustus lalu. Beni juga menerangkan kekecewaan warga terhadap perusahaan dianggap tidak melaksanakan pengaspalan kembali pada titik-titik jalan yang rusak. Selain itu, pada jalan yang masih berupa tanah merah, kondisinya juga sekarang lagi rusak parah dan berlubang besar, dan itu tidak diperbaiki secara berkala dan berkesinambungan. Dari Bagan Batu, Suroyo Metro Terkini melaporkan. Penghulu, tadi ada acara rapat pihak perusahaan bersama masyarakat Pondok Kresek. Ini kira-kira dalam rangka apa, rapat apa ini Penghulu? Bisa diceritakan? Begini Pak, kita hanya sekedar mengingatkan kembali kepada perusahaan, karena pada saat itu Pak, musyawarah terakhir itu tanggal 16 Agustus kita akan telah membuat kesepakatan. Tahun berapa itu? Tahun 2022 kita buat kesepakatan bersama perusahaan yang ada. Pada saat itu ditandatangani atas nama PTPN dan atas nama PT LTSAD. Kesepakatan itu antara perusahaan dengan pihak masyarakat ya Penghulu ya? Pihak masyarakat, artinya kita pemerintah desa memfasilitasi Pak. Apa sebenarnya keluhan dari masyarakat, itu yang kita sampaikan kepada pihak-pihak perusahaan. Jadi dengan rapatnya tadi, karena anggapan masyarakat perusahaan ini ingkar janji Pak. Kita katakan ingkar janji. Kenapa ingkar janji? Pada poin-poin kesepakatan tersebut sampai detik ini dianggap oleh masyarakat, dan kita menilai juga itu memang belum maksimal. Jadi persoalan apa yang dibawa masyarakat pada saat itu Penghulu? Persoalannya itu hanya persoalan masalah jalan Pak, masalah jalan. Artinya jalan itu memang menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat. Namun karena mobil-mobil perusahaan yang dianggap oleh masyarakat overload, overkapasitas, sehingga jalan itu hancur Pak, hancur. Dan bahkan di depan rumah saya juga pada tahun 2019-2020 itu sudah terbangun aspal, dan sekarang aspal itu Pak sudah tergerus Pak. Hanya sekian kilometer saja yang itu masih mulus, sebagian besar itu hancur. Nah, penyebabnya siapa? Penyebabnya hanya pengguna jalan Pak. Dan menurut kita pengguna jalan yang menghancurkan itu pengguna jalan dari perusahaan-perusahaan yang ada yang melintas di Kepulauan Pondok Kresek, di jalan lintas Tanjung Medan Simpang 7. Bisa disebutkan Penghulu, pada tahun 2022 pada saat bulan Agustus, itu kesepakatan apa yang sudah dicapai? Kesepakatannya Pak ada 3 poin Pak. Kesepakatannya ada 3 poin. Daftar hadir Pak, sudah ditandatangani, daftar hadir. Nota kesepakatan Pak. Nota kesepakatan salah satunya ada yang pertama menyepakati perbaikan titik jalan aspal yang rusak. Antara perusahaan PT LTSAD dan PT PN5 Perkebunan Tanjung Medan akan segera dilakukan